Halo, selamat datang di channel saya, Homes Trading. Nah, kali ini kita akan membahas analisis market harian, market kripto ya terutama karena saya di sini fokusnya hanya di kripto dan kita akan membahas sebuah news-news yang ada tadi malam dan news-news yang akan datang untuk analisa kita hari ini. Oke. Oke, di sini kita akan mulai dari membahas Bitcoin dulu. Di sini kita akan membahas Bitcoin dulu. Ini adalah pola yang saya gambar waktu itu di video pertama saya dan alhamdulillah sudah mengenai target, dan sekarang posisi Bitcoin sedang sideways di sini di area 122 nyampe area 116. Nah, saya rasa saya belum ada entry di Bitcoin, tapi nanti malam ada news dari Jerome Powell kemungkinan akan membuat Bitcoin antara bisa turun atau naik, karena kan selama ini Bitcoin sideways kan, nggak kemana-mana, hanya di area ini. Nah, kita coba kan. Nah, kita coba akan membahas Bitcoin di sini. Nah, coba kita lihat time frame daily dulu. Di time frame daily, ya Bitcoin mengalami koreksi ya mungkin dari take profit lah 123 menjadi 115, variasi 6%. Nah, saya rasa juga mungkin Bitcoin perlu dites dulu sebelum sebelum melanjutkan sebuah kenaikan. Nah, mungkin area sini di area fair value gap dari time frame D1. Nah, ini ada area fair value gap yang belum diisi kan di time frame D1. Ya, kita coba ke H4 dulu. Nah, di H4 juga ada fair value gap. Ininya kita tunggu harga Bitcoin turun sampai sini dulu. Karena apa? Market itu tidak akan bergerak jika ya tidak ada likuidasi yang dimakan. Nah, kita coba lihat di likuidasi headmapnya dulu ya. Apa ada area-area likuidasi yang harus dimakan? Ini 1 jam, coba kita ke 1 minggu. Ada enggak? Nah, di area 1 minggu udah banyak banget tuh area kuning. Area kuning tuh area orang-orang menaruh stop lossnya di area itu. Nah, ini ada banyak banget, ada 160 di area 115. Ini ada 160 juga di area 115 juga. Coba kita di area aja. Sorry. Duh, di 1 bulan. Nah, nggak ada sih, paling nunggu area sampai area di angka 1 bulan itu ada angka likuidasi di angka 15. Ini belum clear. Nah, jadi saya rasa mungkin Bitcoin bakal turun dulu sampai area sini sebelum melanjutkan kenaikan. Karena di area kuningnya nyampe area 15 kan. Nah, sedangkan ini ada fair value gap di area berapa ini? Area 15 sampai area 13 kan. Nah, di sini juga ada liquidity. Kalau di SMC itu ada liquidity namanya.
kita kasih tanda ini aja. Nah, semoga aja analisa saya nggak salah ya. Ini mungkin market bakal gerak gini, baru lanjutin sebuah kenaikan. Semoga aja. Karena juga ini sudah mau masuki area akumulasi kan. Ingat kan kuncinya kayak polanya AMD, ini area akumulasi, dan area manipulasinya turun ke sini, baru distribusinya naik lagi. Misal kita ke sini dulu, ke area fair value gap lah, sini. Nah, mungkin Bitcoin bisa juga balik lagi ke ATH-nya, atau kemungkinan bisa nyampe area 128. Ini untuk jangka panjang ya, untuk bukan apa seperti itulah. Saya rasa juga paling ini untuk jangka panjang. Karena apa? Di area sini sudah tidak ada liquidity. Nah, liquidity itu paling paling bawah di area 115.29. Nah, jadi kan berarti di sini kan, antara sini. Ini mesti di antara sinilah. Jadi saya rasa Bitcoin bakal turun dulu sampai area fair value gap di 4 jam, di time frame 4 jam. Menurut saya gitu. Terus kita akan bahas kelanjutan dari Ethereum ya. Kita lihat di Binance. Nah, saya juga sebenarnya udah entry Ethereum ya. Dari saya entry Ethereum di harga 1.500, terus juga cuman nggak di analisakan. Terus juga saya mencoba ngulangi analisa Ethereum lagi di sini, dan saya masih hold Ethereum ya. Saya belum Ethereum karena target target saya Ethereum itu di harga 10.000. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa Ethereum bisa nyampe 10.000 di video selanjutnya. Kita akan membahas sebuah teknikal dari Ethereum dulu. Nah, sebenarnya saya sudah mau entry di area sini, cuman nggak dikasih, nggak nyampe di area fair value gap yang sini. Sebelum akhirnya Ethereum terbang. Ini tadinya saya mau entry lagi yang kedua kalinya untuk menambah muatan di Ethereum. Cuman nggak dikasih, ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya kan naik panjang. Oke, kita bahas Solana. Oh iya, untuk hari ini market itu apa ya namanya ya? Nggak terlalu naik banget, nggak terlalu turun banget juga ya. Ada yang naik, ada yang turun. Ini lagi kondisi sideways lah, konsolidasi, nggak terlalu ngepam banget juga, nggak terlalu dalam juga. Mungkin kalau yang ngepam itu mungkin suatu koin yang harganya belum mencapai target, terus sekarang lagi ngabisin buat nyampe target, terus yang hari ini lagi turun mungkin lagi ngambil take profit dulu. Nah, kita akan membahas Solana. Akhirnya itu Solana bisa ngeflip BNB lagi ya. Terakhir itu Solana ngeflip BNB itu pas tahun kemarin kayaknya. Pas bulan apa ya? Saya lupa, antara bulan Agustus juga apa Oktober ya. Intinya itu Solana juga ngeflip BNB dah. Dan ini juga akhirnya Solana ngeflip BNB lagi. Ya, buat yang belum tahu, saya juga sebenarnya Solana Solana apa namanya? Solana Hunter ya. Saya juga suka di blockchain Solana ketimbang di Ethereum dan yang lain-lain, ketimbang di BNB gitu. Saya paling suka itu di blockchain Solana.
karena transaksinya murah dan cepat. Oke. Nah, untuk Solana juga saya sudah menganalisakan pas di video pertama saya, kalian bisa lihat saja sendiri, ada kok. Nah, sekarang udah mencapai target, karena ini ada, tahulah kalian yang sudah hafal teknik analisis pasti udah tahu. Ini pola apa, dan Solana udah mencapai target dan kemungkinan, nah dulu kita akan lihat di harga berapa kemungkinan Solana akan mengalami koreksi atau sideways dulu, untuk kan nggak mungkin market ngepump terus kan. Kemungkinan untuk Solana bakal koreksi lagi nih, karena di sini ada order block juga kan. Ini Solana bakal koreksi di area sini, koreksi atau sideways lah, saya nggak yakin karena marketnya juga lagi bullish banget, ada order block. Nah, coba dilihat mungkin jika koreksi, mungkin Solana akan koreksi itu nyampe area sini, karena ini ada area ini. Nah, mungkin Solana bakal di area, kalau dikasih koreksi bakal kembali lagi ke area 80-an. Jadi kita lihat saja. Nah, terus untuk selanjutnya kita akan bahas XRP ya. Nah, XRP sendiri, jujur awalnya juga saya nggak apa namanya, terlalu meremehkan XRP ya. Tak kira XRP itu udah mati gitu. Ternyata gila, naiknya nggak ngotak gitu. Saya kira XRP itu koin-koin udah mati gitu. Ternyata naik juga dia. Ngepumpnya gila banget. Dari 0,5 nyampe 3,5. Astagfirullah. Berapa X itu ya? Oke, kita akan bahas news-news hari ini, berita hari ini ya. Oke, kita mulai dulu dari hari ini ya, hari ini. Nah, secara resmi Jerome Powell merujuk ke DOJ untuk penyelidikan kriminal. Ini ada masalah ya di Jerome Powell dengan DPR AS. Terus ada lagi laporan krisis kripto rumah putih usul cadangan Bitcoin, usul cadangan nasional. Perak naik 2%, 2,25% hari ini. Udah 39 ya. Saya terakhir lihat chart chart perak itu, chart silver itu di angka 2,42, iya 2425. Ini udah naik 3,9, gila banget. Undang-undang pajak Trump akan membahas 3,4 triliun pada defisit. Nah, semoga untuk menjadi kabar baik ya untuk kripto. US credit outlook darkness amid policy uncertainty, Fitch. Oke, Gedung Putih, Trump tidak berencana mematikan ketua The Fed. Saya nggak tahu ya, apa namanya, Trump itu nggak bisa ditebak gitu. Tiba-tiba baik kepada Powell, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba maki-maki, tiba-tiba baikan lagi. Sama seperti kayak ke Elon Musk gitu. Tiba-tiba tiba-tiba
baikan, tiba-tiba serang-serangan, bingung. Oke, kita ke berita selanjutnya. Harga emas mencapai kembali ke level 3.400 bulan Juli. Terus perusahaan mikrostrategi mengumumkan IPO sebanyak 5 juta saham STRC. Saya jujur belum mempelajari ya ini STRC itu sama apa. Mungkin perusahaan baru dari mikrostrategi karena saya belum mempelajarinya. Mungkin iya perusahaan baru. Coba guys, kalau saya salah bisa di komen. Terus future index FTSE Cina A50 naik 0,1% saat pembukaan. TBOC mencuitikan 214,8 miliar yuan melalui repo reserve 7 hari pada suku bunga 1,4. Gila, saya lihat Cina itu setiap bulan perasaan PBOC-nya mencuitikan bunga terus loh, kayak membuang mencuitikan likuiditas ke market terus, dan suku bunganya udah paling rendah ini 1,4, sedangkan US sendiri juga suku bunganya masih di angka 4 kan. Nah ini mungkin indeks Hang Seng naik 0,12, indeks teknologi naik 0,08. Ini mungkin karena efek Cina mencucikan likuiditas kali ya, jadi ke saham juga ngaruh jadi naik. Shanghai Opposite naik, Shanghai Component down, CNEX down 0,07. Oke, ini selanjutnya perkiraan untuk ekonomi global sangat tidak pasti, kebijakan perdagangan as tidak dapat dipecahkan. Oke, ini selanjutnya indeks Hang Seng naik lebih dari 0,2 mencapai 25.120 untuk level tertinggi sejak November 2021. Ini ya November 2021 ya. Ini baru. Nah, mungkin bagus ini untuk market Cina. Pengiriman ponsel pintar di Tiongkok turun. Oke. Ya intinya kayak untuk US sendiri itu marketnya masih sideways ya. Jadi market keadaan ekonomi globalnya itu nggak hype banget, nggak hype seneng atau turun banget, nggak, karena ekonomi US juga masih kuat walaupun sedang slow down ekonomi. Kalau Cina kan udah buang-buang duit kan, kayak bikin duit, ngeprint duit, menyuntikkan likuiditas lagi. Kalau di US kan The Fed-nya masih menahan suku bunga kan di 4,5. Nah, mungkin nanti ada gantiannya, mungkin ada saatnya ya, misal kayak nanti bulan September The Fed memangkas suku bunga, gantian Amerika naik, terus Cina mungkin bakal koreksi gitu kemungkinan. Oke, ini ada news lagi baru hari ini jam 11 jadi 7 menit. ETF spot Bitcoin di US mengakhiri tren masuk dana selama 11 hari dengan aliran dana keluar sebesar 131,35 juta pada 21 Juli 2025. Menurut data Solver, ETF Bitcoin mengalami aliran dana keluar bersih 31,30 juta, memutuskan rekor tren masuk dana. Oh, jadi gini, ETF Bitcoin itu selama 4 selama 11 hari itu naik terus, dananya itu bersih, dapat inflow terus dari ETF Bitcoin itu. Jadi Bitcoin dapat
dana info terus dari ETF, dan pada tanggal 21 Juli itu tanggal itu Bitcoin mengalami outflow. Mungkin pada take profit kali ya. Jadi karena udah cuan kan, dari harganya 100-an menjadi 120-an. Terus mungkin udah pada cuan lah. Jadi udah pada take profit. Nah, ini untuk US Ethereum Spot ETF mengalami arus masuk bersih sebesar 296 juta, 59 296,59 juta pada tanggal 21. Nah, mungkin gini, Bitcoin pada tanggal 21 itu mengalami outflow, dan mungkin dari outflow-nya itu dipindahkan ke Ethereum. Makanya Ethereum pas tanggal 21 itu ngepam itu naik harganya. Nih, coba kita lihat di daily time frame. Ini tanggal 22, tanggal 22, ini tanggal 21. Nah, kan ini biasanya dihitungnya dari sini. Nah, makanya dari Ethereum itu naik, dapat inflow dari ETF, mungkin dari rotasi ya, dari yang holder dari orang yang masuk ke Bitcoin pindah ke Ethereum. Oke. Terus oke dah, kalau menurut saya ini udah cukup lama ya, 22 menit. Kita cukupkan videonya hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan like video saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.